Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Damai 2 Menit Menyiram Iman. Tema kita dalam Damai kali ini berbicara tentang karakter Kristus. Saudara, kalau ada orang yang mengaku dirinya seorang pengikut Kristus, salah satu indikator yang bisa kita lihat dari diri orang tersebut adalah dengan melihat bagaimana cara orang itu hidup. Maksudnya adalah bagaimana cara orang itu berpikir, bertutur kata, bertingkah laku terhadap Tuhan dan sesama. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 di sana tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus telah hidup artinya mengenakan atau memakai karakter Kristus. Itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya supaya dunia melihat ada Kristus dalam diri kita. Mengapa harus demikian? Yang pertama, kalau boleh jujur saudara, karakter kita sebagai orang percaya, sebagai manusia pun masih banyak sekali cacat karena dosa, pergaulan, lingkungan, dan latar belakang hidup kita masing-masing. Masih banyak karakter kita yang harus diperbaiki dan diubah. Dan saya mau beritahu saudara bahwa masih ada juga orang-orang percaya yang merasa putus asa dalam mengenakan karakter Kristus dalam dirinya, karena karakter Kristus tidak bisa kita peroleh dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena kekuatan manusia itu terbatas. Kuncinya adalah saudara membutuhkan campur tangan dari Roh Kudus. Oleh karena itu, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, mengambil alih hidup saudara sebebas-bebas, dan saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita mengenakan karakter Kristus. Yang perlu kita ingat saudara, campur tangan Roh Kudus pasti mampu memperbaiki karakter kita yang cacat. Dan yang kedua, memperbaiki karakter kita agar semakin serupa dengan Tuhan Yesus adalah sebuah proses perjalanan rohani. Artinya, memperbaiki karakter bukan hanya sebuah keputusan hidup, tetapi juga suatu usaha, dan ada waktu yang harus dibayar. Seberapa lama, cepat atau lambat proses perjalanan rohani kita dalam memperbaiki karakter itu tergantung seberapa taat kita mendengarkan Roh Kudus. Seberapa besar keinginan kita meninggalkan manusia yang lama demi mengenakan manusia yang baru. Mari saudara, kita mengambil komitmen, yaitu bahwa keserupaan kita dengan Kristus menjadi tujuan hidup kita yang paling utama, agar nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Sehingga pada akhirnya, suatu saat nanti kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Teruslah berakar dalam kebenaran, bertumbuh ke arah Kristus, dan berbuah bagi kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.